Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Wulandari dari nomor BP 20.01.09.2069, kelas 1C Manajemen Informatika. Baiklah, saya akan mempresentasikan dari manajemen memory count atau manajemen memori lanjutan. Yang pertama, yaitu tentang algoritma partisi dinamis. Dalam sistem operasi harus memutuskan blok bebas mana untuk dialokasikan ke suatu proses. Dalam sistem operasi ada beberapa algoritma. Yang pertama yaitu algoritma best fit, yaitu mengalokasikan sebuah blok yang paling cocok dengan ukuran request yang akan ditentukan. Yang kedua, algoritma first fit, yaitu mengalokasikan proses pada blok pertama yang ditemui yang besarnya mencukupi. Yang ketiga yaitu algoritma next fit, yaitu mengalokasikan sebuah blok pertama yang besarnya mencukupi. Pencariannya ini dimulai dari pencarian akhir sampai sebelumnya. Selanjutnya yaitu algoritma worst fit, yaitu mengalokasikan blok terbesar yang tersedia. First fit dan best fit tersendiri lebih baik daripada worst fit dalam hal kecepatan dan pemanfaatan dalam penyimpanan. Selanjutnya yaitu ada sebuah contoh kasus yang mana yang masih ada angkanya atau ruang yang masih terlihat seperti ini, maka ruang memorinya atau yang disebut dengan hole itu masih kosong, sedangkan yang sudah terdapat tanda hitam atau sudah ada pembatas seperti ini, itu namanya hole-nya sudah terisi atau sudah mengalami adanya proses. Selanjutnya yaitu first fit, yang mana first fit ini mengalokasikan hole pertama yang besarnya mencukupi, yang pencariannya itu dimulai dari awal seperti ini 22 kilo. Selanjutnya itu best fit ini mengalokasikan hole terkecil yang besarnya mencukupi atau tepat. Selanjutnya itu next fit ini mengalokasikan hole pertama yang besarnya mencukupi, tetapi ini berbeda dengan first fit yang mana pencariannya ini dimulai dari akhir pencariannya. Sedangkan worst fit ini mengalokasikan hole pertama yang tersedia atau hole terbesar yang paling tersedia. Untuk slide berikutnya yaitu manajemen memori partisi dinamis. Ini adalah contoh kasus dari partisi dinamis. Selanjutnya itu penempatan proses pada memori utama adalah sebagai berikut, yaitu adalah SOA, perpindahan dari P2 menjadi masuk P4 ke C. Selanjutnya di P1-nya pindah ke D dan P5-nya masuk, yang mana PC total lubang atau space atau ruang memori yang ada adalah 300 KB ditambah 260 KB sama dengan 560 KB. Ini cukup dialokasikan pada P5, namun ini tidak bisa digunakan karena tidak saling berdekatan antara lubang satu dengan yang lainnya, sehingga kondisi ini disebut dengan external fragmentation atau EF. Slide berikutnya yaitu fragmentasi adalah munculnya hole-hole yang tidak mencukupi atau cukup besar untuk menampung dari perintah yang diproses. Untuk fragmentasi ini terbagi menjadi fragmentasi eksternal dan internal. Untuk fragmentasi eksternal, apabila fragment berupa hole yang berukuran kecil dan tidak berurutan, ini disebabkan oleh partisinya dinamis. Sedangkan fragmentasi internal apabila terdapat di dalam blok memori yang sudah dialokasikan itu secara gratis. Dan EF sendiri atau fragmentasi EF, lubang-lubang kecil memori di antara partisi yang dipakai. EF ini dapat diatasi oleh compaction, yaitu pemadatan memori. Compaction sendiri yaitu mengatur kembali isi memori agar memori yang kosong diletakkan bersama di suatu bagian yang besar dan menempatkan ulang pada proses yang telah ada di memori utama dan diatur sedemikian mungkin
sehingga posisi lubang sudah berdekatan. Berikut ini contoh dari compression yang setelah terjadi, yaitu total lubang atau space peluang yang ada sebesar 2560 KB dikurang 1900 KB menjadi 660 KB. Selanjutnya yaitu alokasi memori tak berurutan. Paging membagi memori fisik ke dalam blok atau pack frame dengan ukuran tertentu yang beragam. Ini memudahkan manajemen free memory atau blok bebas yang dapat bervariasi. Tidak perlu menggabungkan blok bebas mana yang menjadi blok yang besar seperti pada partisi dinamis atau compaction. OS ini lebih sederhana dalam mengontrol atau proteksi dan kebijakan dalam pemakaian memori untuk satu proses. Setiap proses yang dilalui mempunyai informasi pack yang dialokasikan oleh OS, atau memetakan setiap alamat logik ke alamat fisik. Setiap OS mempunyai cara penyimpanan pack table untuk setiap prosesnya, yang mana pack table ini bagian dari setiap proses yang dilakukan. Alamat yang dihasilkan oleh CPU ini dibagi lagi atas pack B dan pack offset D, yang mana nomor pack ini digunakan sebagai indeks ke suatu pack table. Pack table berisi base address untuk tiap pack pada memori fisik. Base address ini dikombinasikan dengan pack offset untuk mendefinisikan alamat fisik memori. Ini adalah contoh dari alamat fisik, alamat logika, dan pack table dari memori fisik. Dan ini adalah contoh dari paging, yaitu ada logical address, allocate dynamical, ada physical address. Ini ada pack, frame number, logika memori, pack table, dan memori fisik. Contoh dari model pack dengan 32 bit memori dan 4 bit pack, yang mana keterangannya yaitu ukuran pack sama dengan 4 bit dan ukuran memori fisik 32 bit atau 8 pack. Physical address frame dikali ukuran pack ditambah dengan offset. Logical address 0, pack 0, offset 0, frame 0, yang mana menjadi 5 dikali 4 ditambah 0 sama dengan 20. Untuk logical address ini adalah 3, yaitu pack 0, offset 3, dan frame 5, yang mana 5 dikali 4 ditambah 3 menjadi 23. Dan logical address 4, X1, offset 0, frame 6, physical address-nya 6 dikali 4 ditambah 0 sama dengan 24. Selanjutnya yaitu segmentasi. Segmentasi yaitu suatu program yang dapat dibagi-bagi ke dalam beberapa segmen. Salah satu cara yang mengatur memori yang menggunakan dengan segmen, yang mana programnya dibagi beberapa segmen, yaitu ada segmen yang kumpulannya logical unit, yang mana ukuran tiap segmen tidak harus sama, yang dapat diletakkan di mana saja di my memory setelah program dimasukkan ke memori. Selanjutnya itu ada tabel segmen, yaitu menentukan lokasi dari segmen. Alamat logisnya ada dua dimensi yang terdiri dari panjang segmen atau limit dan alamat awal dari segmen, yaitu base, dan pengalamatan yang terdiri dari dua bagian, yaitu suatu nomor segmen dan suatu offset. Segmen menyerupai dari pemartisian dinamis. Ini adalah alamat dari logis, yang mana yang gambar A terjadi proses partitioning dan yang B terjadi dari proses paging dan yang E adalah segmentasinya. Untuk proses paging seperti ini, yang mana terdapat 16 bit logical address, 6 bit pack, 10 bit offset, dan mengalami proses pack table dan menjadi 16 bit physical address. Ini merupakan proses yang pertama, yaitu paging. Selanjutnya yaitu segmentasi, yang mana terdapat 16 bit logical address, 4 bit segmen, 12 bit offset,
dan mengalami proses segmentable menjadi 16 bit physical address. Ini adalah segmentation. Itulah hasil dari presentasi saya. Kalau ada kata yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.